Halo semua, ini merupakan video kelima dari seri belajar membuat aplikasi tulis menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat proses tambah data. Nah, di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana prosesnya. Oke, jadi nantinya kita akan membuat tombol tambah ini berfungsi. Jadi misalnya ini contohnya ya. Ketika kita klik tombol tambah, maka akan muncul form tambah data seperti ini, di mana isinya adalah judul pekerjaan yang akan kita input. Contoh di sini eh, mengetik surat lamaran kerja, simpan. Nah, maka dianya akan muncul di sini sebagai data baru. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini di video kali ini, dan di mana nanti datanya ini akan tersimpan ke dalam database. Oke, langsung aja kita akan membuat proses tanpa datanya. Sebelumnya, pastikan dulu eh, Apache dan MySQL yang ini sudah aktif ya. Kemudian kita buka project kita, project belajar app to-do list-nya. Oke, jadi di sini sebelumnya kita sudah punya satu buah file, yaitu file index.php beserta dengan template-nya ya. Ini sudah ada. Oke, jadi di sini kita butuh satu file baru. Langsung aja kita buat file baru. Bisa dari sini atau dari sini juga diklik indeksnya, Ctrl N langsung, kita simpan ya. Simpan dengan nama misalnya frm tambah.php. Oke, di file form tambah ini, kita tidak perlu untuk membuat template baru ya, jadi kita gunakan aja yang dari file index. Ini kita copy semua ya, Ctrl A, copy, Ctrl C, dan paste di sini. Nah, jadi di sini yang tidak kita butuhkan kita hapus aja ya. Misalnya ini eh, call MB ini isinya ini kita mau ubah nanti ya. Jadi kita hapus aja ini supaya gampang. Ini kita tutup aja nih. Klik to collapse the range ini div-nya ya. Tutup sehingga seperti ini. Ini kita hapus aja gini ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya file baru dengan template sama seperti file index, cuman nanti isinya berbeda. Nah, di bagian dalam sini kita ngebuat eh, grid system yang seperti file index ya, yang seperti ini. Nah, jadi kalau mau di copy boleh, misalnya ini saya copy ya, div class call mb-nya ini saya copy ya, ya jangan lupa ditutup, ini dibuka langsung ditutup seperti ini. Nah, jadi ini adalah template-nya untuk file form tambah. Nah, kemudian di file ini kita harus membuat satu buah form. Nah, untuk formnya itu sendiri, kita bisa membuka dokumentasi Bootstrap. Silakan dibuka dokumentasi Bootstrap-nya. Oke, masuk ke documentation. Silakan di search aja form seperti ini. Oke, nah nanti akan ada muncul contoh formnya yang ini ya, ada email address, password, dan ada buttonnya. Ini kita copy aja, biarpun nanti semua bagian, beberapa bagian tidak kita gunakan. Ini kita copy to clipboard, masukkan ke dalam div class call mb-nya di sini ya. Oke, sip. Kalau nantinya di file kalian itu codingannya berantakan, silakan di format dokumen ya bisa diklik kanan format dokumen atau diinstal extension untuk memformat dokumen PHP. Misalnya bisa menggunakan Prettier misalnya seperti ini ya. Oke, silakan diinstal sehingga nanti ketika kita save dia akan diformat supaya rapi. Oke, ini formnya sudah kita paste tadi. Kemudian kita modifikasi ya, sehingga bentuknya nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada judul, kemudian ada dua button simpan dan batal. Oke, sebelumnya kita kasih judul dulu. Di atas formnya kita kasih judul. Kita menggunakan H3 boleh. Eh, Judulnya kita buat tambah data to do list. Tambah data to do list. Jangan lupa kita kasih kelas untuk supaya ke tengah, X center, dan supaya ada jarak ke formnya, kita kasih margin bottom ya, MB3. Oke. Nah, untuk formnya ini sendiri, eh,
Ini kita hanya butuh satu isian ya, judul saja. Berarti ini isian pertama, email address ya, ini isian kedua password, ini untuk isian ketiga check me out. Nah, ini dua ini tidak kita butuhkan. Ya, kita tidak butuh, kita hapus aja, kita save dulu. Dan ini ada keterangan will never share your email with anyone else. Ini juga kita nggak butuh. Hapus aja. Kita rapikan sedikit. Oke. Kemudian ini text email address kita ganti jadi judul. For-nya juga kita ganti jadi judul. Type-nya kita rubah jadi teks ya. Ini ID-nya kita rubah jadi judul. Dan jangan lupa kita kasih name. Name-nya juga judul. Area describe-nya ini kita hapus saja. Kita nggak butuh. Nah, untuk tombolnya sendiri, tipenya submit ini, tombolnya kita ganti, jadi simpan, dan kita butuh satu button lagi ya, boleh dikopas aja, batal. Nah, ini nantinya, sorry, bukan button, kita pakai link aja nanti ya. Jadi kita menggunakan link aja, tapi linknya kita kasih kelas btn, Messenger, kita kasih teks, batal. Oke, ini sementara kita kasih pagar aja atau hashtag aja dulu. Oke, ini formnya. Sekarang kita cek dulu ya. Nah, sebelum kita cek di browser, alangkah baiknya di file index-nya, kita kembali ke file index, kita kasih link dulu di tombol tambahnya. Coba kita cari tombol tambahnya, ini tombol tambahnya ya. Oke, ini bagian ini tombol tambah. Nah, di tombol tambahnya ini, href-nya ini kita arahkan ke file yang barusan kita buat tadi, yaitu frm tambah.php. Oke, sudah ya. Sekarang baru kita preview di browser. Localhost, belajar app to-do list. Nah, sekarang coba diklik tombol tambahnya. Oke, harusnya sudah masuk ke file frm tambah.php ya. Biarpun ini kalau kita isi dan kita klik tombol simpan, ini belum bisa bekerja. Jadi, setidaknya ini sudah berhasil dulu. Tombol tambahnya diklik, maka muncul filenya. Saya ulangi lagi ya, apa yang kita lakukan tadi. Jadi tadi kita nggak buat file frm tambahnya seperti ini. Kita butuh judul, ini formnya, ya. Kemudian jangan lupa di file index-nya kita berikan link terhadap simbol tambahnya tadi ya. Itu linknya href-nya ke frm tambah.php. Oke, tahap pertama sudah kita selesaikan. Tahapan berikutnya adalah bagaimana caranya ketika nanti kita mengisi data di sini, misalnya kita teks, misalnya tes, kita klik tombol simpan, maka datanya akan disimpan ke dalam database. Ya, ini kita buka dulu database-nya. Oke. Nah, jadi ketika nantinya kita mengisi teksnya, kemudian kita klik tombol simpan, maka datanya harusnya akan masuk ke dalam tabel list yang sudah kita persiapkan. Oke, bagaimana untuk membuat seperti itu? Oke, mari kita lakukan. Pertama, kita masuk ke file form tambah ya. Ini formnya ini kita kasih action dulu. Jadi ketika nanti datanya disimpan, itu akan dikirim ke file apa. Jadi misalnya ketika diklik tombol simpan, datanya akan dikirim ke file misalnya simpan data.php. Kemudian metodenya jangan lupa, itu metodenya kita buat post. Seperti ini ya. Selanjutnya, setelah kita memberikan action dan metode, maka kita harus pastikan lagi ya bahwasanya inputan kita ini kita kasih name. Ini name-nya kita buat judul dan tombol simpan kita ini bertipe submit. Nah, setelah itu
Barulah kita membuat file yang kita gunakan untuk proses simpan data, yaitu simpan data.php. Jadi silakan buat file baru dengan cara Ctrl N, bisa Ctrl N, simpan dengan nama simpan underscore data.php. Oke, jadi file ini berguna sebagai file yang berfungsi untuk menyimpan data ke database ya. Jadi codingannya kurang lebih seperti ini. Pertama kita buka PHP dulu. Yang kedua itu kita panggil koneksinya dulu ya. Include, sorry, saya kasih komen koneksi, include koneksi ke PHP. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya adalah mengambil data dari form. Jadi data dari form ini itu ketika diklik tombol simpan akan diterima oleh di si simpan data.php. Jadi di sini cara mengambil datanya adalah misalnya variabel judul, misalnya itu adalah hasil penerimaan dari pengiriman judul. Nah, kayak ini variabelnya bebas ya. Mau kita buat jadi A gini juga boleh. Tapi yang ini yang harus jadi perhatian kita. Judul di sini, teks judul di sini ini harus sama persis tata cara penulisannya dengan yang di sini. Name-nya ya nggak boleh beda. Jadi kalau di sini huruf kecil semua, di sini harus huruf kecil semua. Ini saya gunakan variabelnya saya ganti ya jadi judul. Oke. Nah, setelah koneksi, kita ambil data dari form, baru proses selanjutnya adalah simpan data ke database. Codingannya kita buat misalnya variabelnya variabel SQL. Jadi perintah SQL untuk menyimpan data adalah insert into nama tabel kita itu adalah list ya. Kemudian field yang mau diisi, jadi kita nantinya database-nya itu yang mau kita isi adalah hanya kolom judul aja. ID dan status selesai tidak perlu diisi. Jadi di sini insert into list, judul, values-nya variabel judul. Ini kita kasih ya seperti ini ya. Kemudian supaya variabel SQL ini bisa berjalan, kita jalankan menggunakan perintah mysqli query. Variabel koneksi, variabel SQL. Jika gagal or die, maka munculkan pesan gagal SQL. Oke, seperti ini ya. Jadi prosesnya itu koneksi dulu, ambil data dari form, kemudian simpan ke database. Oke, sekarang kita uji ya. Sorry, kita kembali ke browser, kembali ke sini ya, kita refresh, tambah, nah klik misalnya tes, klik tombol simpan. Oke, sekarang ketika kita klik tombol simpan tadi, maka datanya sudah dikirim ke simpan data.php dan di sini tidak terjadi error. Kalau sudah tidak terjadi error, itu biasanya datanya sudah masuk ke database. Sekarang kita cek database-nya ya. Nih, sudah masuk ya. Tesnya sudah masuk. Oke, tapi ini belum sempurna. Harusnya ketika berhasil menyimpan data, harusnya kembali lagi ke file awal, yaitu file indeksnya. Gitu ya. Maka di sini kita tambahkan lagi codingannya. Tapi sebelum kita tambahkan codingannya, kalau terjadi error, diperbaiki dulu errornya ya. Jadi diperbaiki sampai datanya sudah berhasil masuk ke database, baru tambahkan codingannya atau disempurnakan codingan disimpan datanya. Tahap akhirnya adalah pindah halaman ke indeks menggunakan perintah header, sorry, location index.php. Oke, sudah seperti ini aja. Coba tes lagi ya. Klik tombol tambah, misalnya tes kedua, saya klik tombol simpan. Oke, sudah berhasil ya. Saya klik lagi, tambah, tes ketiga, simpan. Oke, berhasil. Jadi datanya sudah masuk berhasil ke database.
ya, tes kedua, tes ketiga sudah berhasil masuk dan sudah berhasil muncul kembali ke halaman indeksnya. Jadi itulah proses menampilkan data. Jadi saya simpulkan, prosesnya itu proses pembuatan menambahkan data, menambahkan data. Pertama kita buat dulu file formnya dengan cara kita kopas aja codingan template-nya dari si file index, tinggal kita rubah di bagian kontennya sini. Dengan cara formnya kita copy dari dokumentasi Bootstrap. Kemudian jangan lupa di file index-nya, di bagian tombol tambahnya, itu kita kasih link ke form tambah.php. Supaya ketika diklik tombol tambahnya, dia berpindah halaman ke form tambah.php. Di bagian form tambah.php, ini jangan lupa diberikan action dan method postnya. Jangan lupa juga diberikan name dan pastikan tombol simpannya bertipe submit. Setelah itu barulah kita ngebuat simpan data. Nah, di simpan data, kerjakan dulu 3 bagian ini. Ketika prosesnya tidak terjadi error, barulah tambahkan yang tahapan yang keempat. Oke, sekian di video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan membuat proses set selesai. Oke, terima kasih. Semoga membantu.